Sobat BMTV, kemarin waktu kita kedatangan dua finalis Duta Bahasa Provinsi Banten, Supia dan Karen Erlangga. Hari ini kita juga kedatangan dua finalis Duta Bahasa Provinsi Banten yang lainnya. Di samping saya sudah ada Tubagus Muhammad Sukron dari Kabupaten Serang dengan Widya Kemalasari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mari kita sapa. Widya. Iya. Jadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Insya Allah. Gimana rasanya? Coba bicarakan dengan teman-teman BMTV, rasanya seperti apa jadi Duta Bahasa Provinsi Banten dalam kurung finalis? Rasanya senang, deg-degan juga, dan juga ya semoga saja. Apa semoga saja? Semoga saja hal-hal baik terjadi. Hal-hal baik ya, yang entah menurut Widya, entah menurut Tuhan. Sukron, Ya. Tubagus Muhammad. Tubagus Muhammad Sukron dong. Ya kalau manggil sepanjang itu capek. Oh iya. Sukron. Gimana rasanya Sukron menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten dalam kurung finalis? Nano sih rasanya campur aduk ya. Pertama nggak nyangka, tapi juga ada senangnya, deg-degannya, penasaran juga. Senengnya, deg-degannya, penasaran juga. Iya. Senengnya kenapa? Senangnya nggak nyangka itu tadi, dari sekian banyak peserta yang daftar, ternyata saya masuk dalam finalis. Itu juga Entah jurinya hilaf atau gimana ya? Nah itu juga, aku yakin loh. Harus yakin juga dengan Enggak lah ya, diri sendiri ya. juri-juri kompeten lah dalam di kantor bahasa provinsi Banten gitu lah ya. Pasti. Tidak diragukan. Tidak diragukan lah. Deg-degannya? Deg-degannya lebih kayak apa ya, nanti seperti apa ya? Challenge-nya yang akan bakal dihadapin itu seperti apa? Kamu nggak deg-degan? Semua deg-degan lah pasti. Tadi dia bilang nanti tantangannya akan seperti apa. Yang bikin kamu deg-degan apa? Deg-degan. Jangan pacar di luar nggak? Oh bukan. Nggak. Deg-degannya ya menunggu apa yang terjadi selanjutnya gitu. Akan seperti apa, kegiatannya akan berupa apa, dan lain-lain. Kantor Bahasa Provinsi Banten memang sering sekali merahasiakan proses penilaian. Itu keren ya, makanya mereka deg-degan pantas tuh. Tetapi mari kita tanya, sebetulnya apa betul mereka itu layak menjadi finalis? Untuk mengukurnya mari kita tanya, sudah sekeras apa usaha teman-teman Widya, Sukron untuk menjadi seorang finalis Duta Bahasa Provinsi Banten? Kerja keras apa yang kamu lakukan? Kerja keras bagai kuda. Jadi ingat kepala dalam rice cooker. Iya, betul. Gimana kerja kerasnya? Kerja kerasnya berusaha untuk memulai segala sesuatunya tuh secara maksimal gitu loh. Berusaha. Mungkin kan selama ini ngerjainnya setengah-setengah, tapi sekarang berusaha untuk pol-polan. Pol-polan. Teman-teman, Widya bukan orang Banten, tetapi dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, di kota Tangerang artinya. Itu diperbolehkan untuk mendaftarkan diri, dan ini menarik, orang Jakarta, tapi nanti kita kulik lah itu. Sukron, Ya. apa yang kamu lakukan sampai bisa lolos jadi finalis? Yang lain nggak lolos. Apa kerennya kamu? Ya, sebenarnya simple sih ya, sederhana aja. Menjadi maksimal dalam diri sendiri. Apa yang selama ini mungkin hanya dinilai 10, saya harus menaikkan kapasitasnya jadi 20. Dan seterusnya. Tentu harus ada punya target sih. Mungkin itu aja sebenarnya, simple. Menjengkelkan sekali jawabannya ya, semacam jawaban anggota dewan. Iya. Teman-teman pasti sudah dengar kita ngobrol sebentar ini, bingung tuh. Ini siapa? Perlu ada perkenalan sepertinya untuk teman-teman sobat BMTV di rumah dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Oke. Nanti teman-teman bisa cek nanti subtitle di bawah. Ini tantangan untuk mereka, dan biarkan mereka memperkenalkan dirinya dengan bahasa ibu mereka. Soal Anda mengerti atau tidak, di sini subtitle. Dimulai dari siapa? Ya, boleh lah. Perempuan pertama. Tapi tadi dia gini. Oh gitu. Ini. Oh iya. Saya sih siap aja. Oh. Iya dong. Finalis. Iya. Mulai nih. Enggak. Oke. Halo dulur-dulur sedanten. Kula Tubagus Muhammad Sukron. Kula saking Kabupaten Serang. Kula seniki sedinten-dintene kuliah ning Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan. Seniki kula lagi milih
acara Duta Bahasa Banten 2020. Kula ngenda doanya saking sedulur-dulur sedanten. Pernuhun. Lancar sekali. Atur nuhun bebasane sampun enem lan bangkit di ngertosi sereng halayak ramai. Insyaallah. Sereng dulur-dulur sedanten yang ria, sedanten penonton BMTV. Widya akan menggunakan bahasa Betawi. Katanya Betawi pinggiran. Saya tidak tahu Betawi pinggiran itu seperti apa, Betawi menengah itu seperti apa. Mari kita dengarkan perkenalan dari Widya dengan menggunakan bahasa Betawi dalam garis bawah pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing Nyak Babe, kenalin nama Aye Widya Kemalasari, biasa dipanggil Neng Widya. Aye tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini nih Aye lagi menjadi calon duta bahasa Provinsi Banten. Mohon doanya ya encang-encing Nyak Babe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Pantun ada ini ujungnya misalnya cakep. Kalau Betawi ya biasanya ada pantun ujungnya cakep. Itu padahal belum kelar, baru dua baris gitu ya. Itu perkenalan dari dua finalis yang pastinya mereka adalah pemuda-pemuda yang keren. Tidak mungkin nggak keren kalau mereka bisa menjadi finalis di dalam event yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten dengan proses yang sangat ketat dan begitu banyak selubung rahasia yang dibuat oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sekarang kita akan tanya hal yang lebih dalam. Syukron. Kebahasaan. Bikin makalah tuh. Makalah. Judulnya apa? Makalahnya menjadi duta bahasa yang punya pengaruh maksimal ke banyak orang. Apa yang bisa kamu ceritakan soal makalah kamu kepada teman-teman di MTV? Iya, bahwa peran duta bahasa Banten itu tentu punya peran yang sangat aktif di pemuda-pemuda kita. Kita harus menjadi agen untuk memperkenalkan, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk pemuda-pemuda di daerah Banten terutamanya. Dan selain itu juga tentu melestarikan bahasa daerah dan juga tetap bisa menguasai bahasa asing. Itu sebenarnya. Sebuah paparan yang menarik, Syukron. Semenarik senyuman Anda. Sebelum kita beralih kepada perempuan yang begitu kuat auranya di samping saya ini, mari kita saksikan video karya digital dari dua finalis kita, perwakilan dari Kabupaten Serang dan Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap produktif. Saya Tubagus Muhammad Syukron, finalis Duta Bahasa Banten, akan memtanyakan ke teman-teman saya yang hari ini sedang berkumpul tentang istilah-istilah yang populer di tengah-tengah virus corona COVID-19. Yuk kita cari tahu apakah teman-teman saya mengetahui tentang istilah-istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Ikuti keasikannya. Oke, sekarang kita sudah bertemu dengan Teh Ulis. Halo, apa kabar? Sedang apa Kak Teh Ulis? Sedang santai aja ya. Apa itu Kak? Ini hand sanitizer. Apa? Hand sanitizer. Bersih tangan. Pembersih tangan. Bener gak ya? Yang benar adalah penyanitasi tangan. Saya bersama kelima teman saya akan membawakan video yang berjudul Padanan Istilah atau Terjemahan. Selamat menyaksikan. Di era digital seperti sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang senang membrowsing. Maukah kamu sahabat bahasa bahwa padanan kata dari browsing adalah berselancar? Nah, sahabat bahasa, berselancar internet bisa dilakukan di mana saja. Seperti teman-teman saya saat ini, mereka sedang men-scroll akun media sosialnya dan juga sedang mencari berita-berita terkini. Sahabat bahasa, kata scroll dalam bahasa Indonesia adalah gulir. G-U-L-I-R. Gulir. Dua video menarik itu akan kita tanyakan, akan kita mintai pertanggungjawaban kepada dua duta kita yang keren ini seperti apa. Tetapi sebelumnya Widya juga harus menjawab pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada Syukron. Widya, makalahnya apa? Makalahnya tentang inovasi dan transformasi sebagai duta bahasa Banten. Bahasanya teknis sipil sekali. Widya, Ya,
Coba sih jelaskan, paparkan secara umum nih ke Sobat BMTV tentang makalah kami. Isi dari makalah atau yang saya buat itu berupa tentang inovasi, hal-hal apa yang saya bisa lakukan ke depannya untuk menjadi seorang duta bahasa Provinsi Banten, dan juga transformasi, akan ada perubahan-perubahan seperti apa dari ketika saya menjadi duta bahasa Provinsi Banten. Seperti itu. Rahasia. Luar biasa. Ini mentang-mentang jurusannya bahasa dan sastra Indonesia, dia akan mentransformasikan begitu banyak elemen kebahasaan melalui makalahnya. Tentu kapan waktu siapa tahu kantor bahasa provinsi mau memuat makalah-makalah para finalis sehingga kita semua dapat membacanya dan dapat ilmunya. Amin. Tadi kita sudah muter 2 video. Karya Sukron, karya Widya. Iya. Biar tidak terlalu capek kalau ke Widya lagi. Sukron yang udah istirahat tadi bisa jelaskan latar belakang pembuatan seperti apa, mengapa kamu membuat itu, faedahnya apa, pentingnya apa. Sangat berfaedah ya, Mas. Pede banget. Jelas. Oh, pede banget. Jelas. Ini harus dipertanggungjawabkan. Ngomong. Saya buktikan. Buktikan ya, Pak? Iya, saya buktikan. Karena memang saya membuat seputar hal-hal yang sangat terkini saat ini, yaitu tentang bahasa Indonesia dalam COVID-19. Saya mencoba membuat video yang isinya adalah menjelaskan bahasa Indonesia dari istilah-istilah yang digunakan saat COVID-19. Misalnya, hand sanitizer. Nah, kita apa nih bahasa Kadang Indonesia? nyebutnya juga keberibet sih. Iya benar, bahasa Indonesia juga ribet gitu kan. Nah, kita ingin memperkenalkan Hand sanitizer apalah gitu lah ya. Iya, itu dia. Kita mau mempopulerkan apa sih bahasa Indonesianya gitu kan. Hand sanitizer ternyata kan penyanitasi tangan. Kemudian misalnya social distancing, jarak sosial. Kemudian physical distancing, jaga jarak fisik, dan seterusnya. Ada beberapa kosakata yang saya masukkan dalam video itu dengan kemasan yang kita coba semenarik mungkin, sesederhana mungkin supaya bisa diterima sama teman-teman semua, kayak gitu. Simple memang, tetapi itu memang kekinian. Pede banget dan itu BM banget. Lo manusia harus pede lah ya. Iya dong. Betul. Sukron sudah memaparkan dengan sangat percaya diri tentang video yang dia buat. Kekinian katanya, menawarkan sesuatu. Apakah Widya juga sepede itu? Seperti 2 finalis ini memang pede-pede. Widya, Ya, saya. gimana karya kamu itu? Apa yang kamu ingin tawarkan kepada publik? Oke. Jadi video saya itu berisi tentang karena sekarang di era digital, jadi video saya itu memaparkan tentang bahasa-bahasa Indonesia yang selama ini kita gunakan dengan campur aduk dengan bahasa asing, campur bahasa Indonesia. Saya mengisi video tersebut dengan dengan bahasa padanan istilah seperti itu. Misalkan biasanya kita selfie yuk. Selfie padahal ada padanan istilahnya, artinya swafoto, seperti itu kurang lebih. Luar biasa. Anak-anak muda yang gandrung pada bahasa. Apa? Jurusan bahasa dan sastra. Betul. Tentu mengerti bahwa sistem bahasa itu arbitrer. Iya. Mana suka. Betul. Bahasa berkembang sekarang. Ya. Ada bahasa slang macem-macem lah ya, capcus apa saya nggak ngerti tuh. Bahasa Jaksel. Apalagi bahasa Jaksel yang 2 suku kata, 2 kata bahasa Indonesia, 7 bahasa Inggris. Yang saya juga kadang kelabakan ngeladeninnya. Itu apakah satu kabar gembira bagi bahasa? Apalagi perkembangan bahasa Indonesia kan lambat juga tuh. Kosakatanya perkembangan sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Inggris misalkan. Pertambahan kosakatanya sampai kita berkali-kali menambahkan dari bahasa daerah kan dalam kamus kita. Apa ya, perkembangan saat ini menggembirakan atau menyedihkan? Dia kabar baik atau ancaman? Untuk saya, Ya bagi Widya untuk saya pribadi, saya menanggapi fenomena ini. fenomena. Ya benar, fenomena gejala fenomena. Benar, karena fenomena kebahasaan seperti ini menurut saya suatu hal yang sepertinya biasa. Karena belum tentu saya dengan Akang juga menggunakan bahasa yang sama. Ketika saya bilang misalkan bahasa yang campur-campur dengan bahasa Betawi, ngomong apa sih gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai pada tempatnya,
pasti kan Akang dan Akang juga mengerti apa maksud saya. Satu Seperti frekuensi berarti. iya, tapi kalau misalkan saya lagi di sekeliling pertemanan saya yang bahasanya campur-campur, ya saya gunakan itu. Pasti mereka lebih paham lagi gitu, karena bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang sama. Misalkan bahasa slang atau bahasa capcus cin yang bilang seperti itu. Tapi dia jadi kabar gembira tidak Wid ya untuk perkembangan bahasa kita, penambahan kosakata untuk kita. Apalagi ya tadi itu perkembangan bahasa kita cukup lambat. Ya, untuk saya itu menjadi sebuah kabar gembira, Kang. Karena di KBBI pun sudah menambahkan berbagai padanan istilah yang baru. Ada yang berasal dari bahasa asing, ada juga yang dari bahasa daerah yang dimasukkan menjadi bahasa Indonesia yang digabung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kang. Seperti itu. Itu malah lumbungnya perkembangan bahasa Iya, kita jadi ya. dari mana bahasa-bahasa bisa dilihat di KBBI, Kang. Seperti itu. Sebelah saya hadis ngurusin. Sukron ngurusin hadis. Sukron, gimana tanggapanmu dengan pertanyaan yang sama? Buat saya secara pribadi kurang menggembirakan, Kang. Ini agak berbeda nih. Harus beda sebetulnya. Oh iya, betul. Kalau sama ini menyalin aja ya. Menyalin. Oke. Buat saya bahasa semacam itu atau kita sebut bahasa gaul kali ya. Bahasa gaul itu kurang menyenangkan untuk perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Karena memang bahasa Indonesia itu tentu sudah ada timnya juga dari Balai Bahasa juga untuk menentukan atau membuat kosakata baru, baik itu serapan dari bahasa asing, bahasa daerah dan sebagainya. Nah, lalu untuk meningkatkan martabat bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Martabat gitu. Turunan Sultan? Harus dicek ini garis Tercek ya. Nanti kita perang aja soal itu ya. Iya, soal martabat ke bahasa Indonesianya ini gitu loh, Kang. Baik memang untuk bahasa sehari-hari, kalau memang ada bahasa Indonesianya kenapa tidak kita pakai. Tetapi kalau untuk sisipan saja supaya misalnya suasananya menjadi lebih akrab, kemudian Emang boleh emang konulur. Biar lebih akrab suasananya. Kalau seperti misalnya di pasar, kan nggak mungkin saya akan membeli tempe seharga tidak mungkin seperti itu gitu ditabok kan. yang jual. Ditabok yang jual, apalagi mungkin tadi kata Widya juga kalau kita bertemu dengan teman-teman seperti itu. Tetapi kita sebagai pemuda yang juga sadar akan bahasa Indonesia, akan martabat bahasa Indonesia, tentu seharusnya juga memberikan pengaruh gitu loh. Oh, ini ada bahasa Indonesianya loh, kita pakai ini aja yuk gitu. Jadi akhirnya yang saat ini mungkin bahasa gaul itu menjadi lebih nyaman, pada akhirnya nanti bahasa Indonesia yang seharusnya juga jadi nyaman dalam bahasa kita sehari-hari karena kita sering banget pakai gitu. Keren banget jawaban yang luar biasa dari kedua finalis kita, pantas jadi finalis dan bagi saya itu melampaui ekspektasi saya. Tentu orang kantor bahasa pusing nanti. Sobat BMTV, luar biasa. Dua finalis yang memang layak jadi finalis. Kita akan membicarakan begitu banyak hal. Tetapi sebelum itu ada satu video yang akan lewat yang perlu teman-teman saksikan untuk menambah wawasan kita tentang bahasa dan kebahasaan dan mengapa kita harus menggandrungi bahasa. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau Dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia kebanggaan bangsa. Memiliki jumlah penutur terbanyak keempat di dunia. dipelajari di puluhan negara. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku. Dengan video itu, kita dapat mengetahui mengapa kita harus menggandrungi bahasa. Dan mari kita tanya kepada dua finalis ini, mengapa orang harus gandrung dalam berbahasa? Mengapa orang harus berbahasa? Emang masalah ya kalau orang nggak gandrung, nggak ngerti dan nggak peduli dengan bahasa? Entah hidup masih berjalan normal, orang ke sawah normal, orang jualan es normal,
Nah, masalahnya apa Widya kalau orang nggak berbahasa? Karena kan bahasa itu pemersatu bangsa. Wih, kayak Soekarno omongannya. Terinspirasi dari Terinspirasi. presiden pertama kita. Seperti itu, Kang. Ada hal lain? Karena tanpa bahasa kita bukan apa-apa. Nanti kita ngomong satu sama lain gimana kalau nggak ada bahasa? Masa kayak gitu? Yang ala kadarnya nggak boleh? Ala kadarnya seperti apa? Ya, seperti orang-orang sekarang lah. Yang seadanya, Seadanya lah. kalau ngomong seperlunya aja. Ya nggak apa-apa, seenggaknya bahasa itu masih digunakan. Masih gunakan. Dan itu normal? Normal. Oke, Sukron. Sebenarnya pertanyaannya belum lengkap kalau kata saya. Oh, gimana tuh harusnya? Tadi kan masih bahasa. Kalau bahasa kan kita masih bisa bahasa daerah, bahasa isyarat masih Iya, bisa emang. masuk juga. Betul. Kalau misalnya emang ruang lingkupnya cuma di bahasa aja, Bahasa. sebenarnya pertanyaannya agak ngeyel kalau menurut saya kalau kayak gitu. Karena tidak mungkin gitu loh, orang tidak pakai bahasa, tidak mungkin segala sesuatu penamaan itu pakai bahasa. Nah, jadi peran bahasa dalam kehidupan itu adalah penyampai informasi, penyampai pesan, kemudian juga pemberi nama segala sesuatu benda apapun. Jadi nggak mungkin nggak berbahasa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak ada? Tidak ada yang tidak ada. Iya, dalam penggunaan bahasa. Tidak ada yang tidak ada di sana? Iya. Tidak ada yang tidak ada. Ini rumit ya yang begitu. Tetapi, persoalan perkembangan. Apa perlu bahasa berkembang? Perlu. Apa perlunya? Saya dulu deh. Iya, bahasa itu bukan perlu berkembang sebenarnya, tapi pasti berkembang. Pasti berkembang. Kenapa? Karena tadi ya, bahasa itu kan adalah bagian dari kebudayaannya. Bahasa bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan itu semakin lama semakin berkembang. Maka perkembangan budaya, bahkan perkembangan teknologi, temuan dan sebagainya itu juga menghasilkan perkembangan bahasa Indonesia, bahasa secara otomatis juga. Bahasa tidak soal bagaimana kata disusun. Suka tidak suka bahasa memang berkembang. Itu sebagaimana Sukron katakan. Itu sebagaimana Widya katakan. Pendapat keduanya membuat kita semua tentu yakin bahwa memang mereka ini layak jadi finalis. Amin. Insya Allah. Dan yang pasti keduanya tidak akan jadi pemenang. Ya kan? Kalian tidak akan sama-sama jadi pemenang. Iya. Mungkin Kang. Bisa oh jadi. mungkin. Karena jadi. pemenangnya putra putri. Oh gitu. Iya, Salah. pasangan. Pede banget sih. Kalau tidak jadi duta bahasa, masih mau bicara soal bahasa, Sukron? Saya kira saya bicara soal bahasa bukan saat ini doang, Kang. Tapi juga dari sebelumnya juga memang menggandrungi kegiatan kebahasaan. Jadi bukan alasan sebenarnya. Saya masuk duta bahasa hanya untuk menambah jaringan, menambah luas apa yang bisa saya lakukan. Jadi nggak ada. Semakin banyak ruang yang dimasuki, semakin banyak manfaatnya. Betul. Subhanallah. Masya Allah. Hadisnya keluar aja. Widya. Iya, saya. Secara singkat Widya. Iya. Dengan pertanyaan yang sama. Oke. Apa jawabanmu? Jika saya tidak menjadi duta bahasa lagi seperti itu, ya saya tetap akan menggunakan dan tetap menyebarluaskan bahasa-bahasa yang memang orang belum mengerti atau belum paham. Menyebarluaskan intinya. Tetap menggunakan bahasa Indonesia sesuai pada tempatnya. Terima kasih. Terakhir sekarang. Sebelumnya tentu ada pengantar bahwa jika orang tidak menguasai alat komunikasi yang di dalamnya adalah bahasa, bisa jadi kita terjebak dalam bahasa komunikasi verbal. Bisa jadi kita terjebak dalam bahasa komunikasi tubuh. Salah berbahasa bisa terjadi pertengkaran, pembunuhan dan sebagainya. Duta-duta ini akan menjadi pencerah bagi tanah Jawa, Banten. Terakhir pertanyaannya, kita tanya kepada dua calon duta bahasa Provinsi Banten ini. Kompetensi menulis, apakah penting dimiliki oleh seorang duta bahasa Provinsi Banten? Banyak sekali penggerak literasi belum mampu menulis paragraf yang benar, belum tahu bagaimana yang disebut kalimat dan bukan kalimat. Duta bahasa penting memiliki kompetensi menulis. Sangat penting. Kalau soal penulis, saya pegang sebuah patah dari guru saya, jangan kau mati sebelum kau jadi penulis. Dan sebagai seorang duta bahasa yang lebih mengenal bagaimana cara penyusunan ragam tulis,
kemudian juga mengenal bagaimana kaidah kebahasa Indonesiaan, dan seterusnya, tentu seharusnya mampu menerapkan itu dalam tulisan-tulisannya. Itu sih sebenarnya. Widya? Ya. Apa penting kompetensi menulis bagi seorang duta bahasa Provinsi Banten? Ya, jadi menulis itu penting, Kang. Jadi jangan Ya, Dek. Jangan mati sebelum menulis, kata Syukron. Tapi karena Syukron udah nulis belum? Kalau dia udah nulis waktunya mati sebenarnya. Jadi buat saya menulislah agar kelak kamu bisa dikenang. Jadi walaupun kamunya sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi karya-karya kamu tetap ada. Seperti itu kan. Jadi kalau pengen jadi mantan yang baik, jadilah penulis karena akan tetap membayangi mantannya. Karena abadi ya. Begitu, Widya? Surat-surat mantan ya. Sobat BMTV, pembicaraan ini luar biasa. Banyak sekali TikTok yang menarik, cerdas-cerdas, luar biasa. Wajar menjadi para finalis, para pemuda yang tidak hanya gandrung tetapi memahami apa itu bahasa. Kita membicarakan tentang duta bahasa Provinsi Banten dari awal. Tetapi apakah kita telah mengerti apa duta bahasa Provinsi Banten? Apa duta bahasa? Bukan ngapain gampang, akan jawab dengan mudah sekali. Sosialisasi, semacam itulah pasti jawabannya. Tetapi pertanyaan kali ini sebagai penutup, Widya, Syukron akan menyampaikan pemikiran mereka tentang apa duta bahasa. Syukron. Duta bahasa bagi saya adalah sosok yang memperkenalkan, sosok yang menjadi teladan dalam berbahasa, dalam menggunakan bahasa yang bijak, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan dalam penguasaan bahasa asing. Kalau saja ini bukan penutup, saya akan tanyakan apa itu bahasa yang bijak, tapi mungkin ya penutup. Widya? Iya. Apa duta bahasa? Bukan ngapain, tapi apa duta bahasa? Duta bahasa itu adalah seseorang yang menjadi simbol atau percontohan. Ya, percontohan untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai pada tempatnya. Saya rasa seperti itu. Begitu? Sobat BMTV, pertemuan selalu akan berakhir karena pertemuan itu dimulai. Segala sesuatu yang dimulai itu akan berakhir. Begitu juga dengan para finalis duta bahasa Provinsi Banten yang luar biasa cerdas, luar biasa percaya diri, luar biasa komunikatif. Banten akan cerah dengan agen-agen bahasa seperti mereka. Terima kasih sudah menyaksikan acara spesial bersama para finalis duta bahasa Provinsi Banten. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Semoga kalian betul-betul menjadi agen kebahasaan. Tidak hanya di Banten, tapi dapat berkiprah di kancah nasional. Amin. Amin.